masih bahasa Arab. Tapi saya bacanya, mohon maaf, saya dari kanan ke kiri. Saya nggak bisa bacanya dari kiri ke kanan. Ya, demit juga katanya kata Kiai itu katanya yang baca kitab bahasa Arab dari kiri ke kanan demit katanya. Begitu. Nah, sekarang kalau itu demit saya gerandong. Kalau gerandong bacanya dari kanan ke kiri ternyata ya. Karena gerandongnya lulusan Cirebon. Ya, lulusan Cirebon gerandongnya. Enggak apa-apa. Di sini ada keterangan begini. Kalau orang-orang Wahabi mereka mengatakan bahwa pembacaan Al-Quran untuk ahli kubur tidak bermanfaat atau alias tidak sampai, dan katanya kalau memang itu ada pasti lasabakuna, kami telah mengikuti orang-orang terdahulu dan para ulama itu mengamalkannya. Siapa orang terdahulu? Sebagaimana hadis Rasul, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun terbaik adalah kurun pada masa aku hidup, yakni para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, kemudian kurun berikutnya yakni tabi'in, kemudian kurun berikutnya yakni atba'ut tabi'in. Maka ulama ahli tarikh mengatakan bahwa ulama salaf adalah orang yang hidup di 3 abad pertama. Setelahnya disebutnya kholaf. Tapi sekarang orang Wahabi ngaku-ngaku salaf padahal sarap. Kalau mereka mengaku ngikuti salafus soleh, ternyata ngikuti talaput toleh. Talap itu perusak, toleh itu yang buruk, bukan salafus soleh. Nah sekarang ini ulama kebanggaan mereka. Mereka tuh sangat gandrung kepada Syekh Ibnu Taimiyah yang kata Wahabi pelaku bid'ah adalah sesat, sedangkan Syekh Ibnu Taimiyah juga melakukan kebid'ahan. Ada bid'ah yang lainnya ada. Kalau ingin lebih luas lagi, karena ini kan waktunya terbatas ya. Kalau ingin lebih banyak lagi, silahkan ikuti channel dakwah kami di mana Gus Fajar? Ada di YouTube. YouTube, you know YouTube? Ngomong apa? Ngomong apa kayak gitu kan? YouTube. Ada juga di Facebook. Ada di Pacebokan. Pacebok. Nah, kemudian ada di IG Insinyur Gila. Instagram Terus Said. Ada di TikTok. TikTok wow. Ada. Terus nama akunnya di Facebook dulu, di Pacebok apa itu? Ahbabur Rasul Indonesia. Majelis fanpage-nya Majelis Ahbabur Rasul Indonesia. Double R pakai O. Kenapa Ahbabur Rasul Indonesia? Karena Ahbabur Rasul bukan hanya ada di Indonesia. Memang pusatnya di Karawang di Indonesia, tapi Ahbabur Rasul ada cabang juga di Eropa. Ada cabang juga di wilayah Asia yang lainnya di luar Indonesia. Jadi Ahbabur Rasul tersebar di beberapa negara. Ya, makanya saya juga sering ngisi ke luar negeri juga. Kemudian di Amerika juga ya, jamaah dari Amerika ini yang biasa kita streaming. Pengajian saat ini ditayangkan internasional. Jadi beberapa bulan yang lalu dari Amerika sampai sebulan ya, di Indonesia ngikut saya koreo ikut, kemana ikut. Jadi jamaah kita ada juga yang dari Amerika. Kemudian ada juga di Turki, ada di Polandia. Polandia itu pintu masuknya tentara NATO ke Ukraina. Nah ya, dan insya Allah nanti juga saya akan ke Rusia bulan depan, sekitar ada dari September sampai Oktober insya Allah ke Rusia, wilayah sekitaran Rusia insya Allah. Nah, kemudian kita kembali ke ini. Jadi di dalam kitab ini ada keterangan yang oleh orang Wahabi katanya kan nggak sampai bacaan Al-Quran untuk mayit itu nggak bermanfaat dan tidak dilakukan oleh salafus soleh, oleh kurun yang 3 tadi. Benarkah demikian? Di dalam kitab Ar-Ruh ini, nih pada halaman ke-13 ada keterangan wa dzakarul Khallalu, dan Imam Al-Khallal telah menuturkan Anis Sya'bi dari Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ini tabi'in. Qala Imam Asy-Sya'bi yang tabi'in ini berkata, kanatil ansaru, kebiasaan para sahabat Ansar, idza mata lahumul mayyitu, jika ada yang meninggal di antara para sahabat Ansor itu, ikhtalafu ila qabrihi,
para sahabat Ansor akan berbondong-bondong bergantian, berkelompok-kelompok mendatangi kubur sahabat Ansor yang wafat, yaqra'una indahul Qur'ana, mereka bersama-sama berkelompok-kelompok membacakan Al-Qur'an di dekat kuburnya orang Ansor yang telah wafat tadi, dihadiahkan pahalanya untuk dia. Ini dilakukan oleh para sahabat Ansor. Para sahabat itu berguru kepada siapa? Rasulullah. Nah, kalau sekarang bertentangan dengan Rasulullah, apa iya para sahabat itu akan melakukannya? Tidak mungkin melakukan ini, karena mereka juga mendapatkan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran, bacaan Quran untuk mayit itu bermanfaat. Sampai apa tidak? Sampai apa tidak? Yakin apa tidak? Dalilnya apa? Gampang, dalil yang paling gampang adalah sampai sekian, sampai saat ini tidak pernah ada ahli kubur yang datang nagih ke rumah kita, mana hadiah bacaan Quran, nggak ada. Itu artinya paket kita sampai. Karena sekarang kurirnya sudah pakai GPS, tidak akan kembali lagi. Jadi sampai, itu bukti bahwa kiriman Fatihah kita sampai, karena yang dikirimi nggak datang nagih ke kita mencak-mencak. Kalau nggak percaya, coba mati dulu, nanti kita bacain Fatihah, kita kirimin, tenang ya. Nanti kita tinggal WhatsAppan aja, nyampe enggak bro, gitu. Gampang ya. Lalu kemudian ada di dalam kitab yang sama juga keterangan begini, wa dzakara wa qad dzukira an jama'atin minas salafi. Dan sungguh telah diceritakan, dituturkan dari sekelompok ulama salaf. 3 kurun yang pertama tadi, 3 abad pertama Hijriah, salaf nih, salaf. Jadi kalau ada orang salaf sekarang ngaku salafi padahal sarap. Ini denger nih, rungokno. Annahum, sesungguhnya para ulama salaf itu ausu, mereka telah berwasiat ayyuqra'a inda kuburihim waqta dafni, agar hendaknya pada saat penguburan mereka kelak kalau sudah meninggal, agar dibacakan bagian Quran di dekat kubur mereka. Qala Abdul Haq, Imam Abdul Haq berkata, yarwi, telah meriwayatkan, anna Abdallahi ibna Umar, sesungguhnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, amaro, beliau sahabat Abdullah bin Umar memerintahkan kepada orang-orang, kepada keluarganya terlebih dan para muridnya, ayyuqra'a inda qabrihi surat al-Baqarati, agar dibacakan di dekat kuburnya kelak sepeninggal beliau Al-Quran, yakni bagian surah Al-Baqarah. Wa mimman ra'a dzalika al-Mu'alla bin Abdurrahman, di antara yang menyaksikan kejadian ini adalah Imam Al-Mu'alla bin Abdurrahman. Wa kana al-Imam Ahmad yunkiru dzalika awalan haitsu lam yablughu fihi atharun thumma raja'a an dzalika. Imam Ahmad bin Hambal dulu pernah mengingkari memang sampainya atau manfaatnya bacaan Quran kepada ahli kubur itu di awal-awalnya, hingga kemudian beliau mendapatkan riwayat-riwayat yang kuat yang valid tentang hal ini, maka kemudian beliau malah menganjurkan pembacaan Al-Quran untuk ahli kubur. Jadi kalau ada orang Wahabi ngakunya gandrung kepada Imam Ahmad bin Hambal, berarti orang Wahabi itu minculak, cek Sunda mah. Kalau orang Jawa, orang Brebes bilangnya songong, itu kan, songong, gemeng, udah kepret bae lah, tuman kagok, iya, sikut bae jadi. Ya. Terus kemudian bahkan mereka memfitnah Imam Syafi'i. Mereka tuh bukan pengikut Imam Syafi'i tapi sok-sokan. Karena apa? Karena di Indonesia, di Asia itu mayoritas pengikut Imam Syafi'i. Mereka ingin mengelabui para pengikut Imam Syafi'i dengan pura-pura mencatut nama Imam Syafi'i. Seperti tadi mereka bikin maktabah Imam Syafi'i, percetakan, padahal bohong, Imam Wahabi itu benerannya mah. Kemudian katanya Imam Syafi'i saja mengingkari sampainya bacaan Quran kepada ahli kubur. Imam Syafi'i melarangnya katanya. Apakah benar? Coba gini nih, di dalam kitab karya ulama pengikut Imam Syafi'i, bahkan seorang mujtahid tarjihnya
Jadi mujtahid itu ada mujtahid mutlak, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa, ada mujtahid kejajaden, mujtahid jadi-jadian, itu ada juga. Ya. Wahabi itulah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi ada keterangan di sini pada babud du'a lil mayyiti ba'da dafnihi, bab tentang doa untuk mayit setelah penguburannya, wal qu'udi 'inda qabrihi, dan duduk di sekitaran kuburnya, bukan menduduki kuburan tapi di sekelilingnya, saatan dalam satu waktu sesaat, lid du'a ilahu untuk mendoakannya, wal istighfar wal qiraat, dan beristighfar untuk dia, membacakan Al-Qur'an untuk dia. Di sini dinukil di antaranya keterangan Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata rahimahullah taala, wa yustahabbu, dan disunnahkan apa ayyuqra'a, dibacakan, indahu, di samping kuburan, di samping si mayit, apa syai'un, bagian minal qur'ani, daripada Al-Qur'an, wa in khatamu al-qur'ana, dan jika mereka mengkhatamkan Quran, indahu, di samping kubur, kana hasanan, tentu ini lebih baik lagi. Ini ketetapan dari Imam Syafi'i. Kenapa sekarang ada orang yang kata Imam Syafi'i ini pernah menjadi isu hangat, ya, isu yang hangat, isu yang panas. Bahasa kitabnya adalah qaulul masyhur, pernah menjadi isu yang hangat tentang hal ini. Katanya Imam Syafi'i menyatakan tidak bermanfaat bacaan Quran untuk mayit. Akhirnya di cross check oleh muridnya yang pernah menjadi juru tulisnya, bahkan dinukil oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh ini. Jadi Syekh Ibnul Qayyim, ulama kebanggaan Wahabi saja, menuliskan reportase tentang kejadian tabayyunnya juru tulis Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i tentang qaulul masyhur, tentang isu yang telah merebak tersebut. Ya. Di sini dijelaskan waqala Al-Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani. Imam Al-Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani atau Imam Az-Za'farani ini juru tulisnya Imam Syafi'i. Akhirnya beliau mengatakan sa'altu Syafi'iyya, aku bertanya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, anil qiraati indal qabri, tentang bacaan Quran di dekat kuburan untuk ahli kubur, dihadiahkan kepada mereka. Faqala, Imam Syafi'i menjawab, la ba'sa biha, enggak apa-apa dengan bacaan Quran untuk ahli kubur, boleh, bagus, kata Imam Syafi'i, tidak masalah. Kenapa dipermasalahkan? Siapa yang mempermasalahkan? Yang mempermasalahkan tukang fitnah, bukan tukang sunnah, bukan ahli sunnah, tapi ahlul fitnah wal bid'ah wal gagabah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Awas, hati-hati ya. Jadi mereka itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlul fitnah wal bid'ah wal gagabah. Ada yang mau nanya enggak?